Analisa fundamental. Di video ini Anda akan belajar mengenai analisa fundamental, diskusi analisa fundamental di level makro, dan belajar berbagai faktor ekonomi mikro. Analisa fundamental adalah landasan berinvestasi. Analisa fundamental adalah studi dari semua faktor-faktor relevan yang mempengaruhi suatu ekonomi, pasar atau kelas aset untuk menemukan nilai intrinsik atau nilai adil. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, seperti suku bunga, pertumbuhan dan pengangguran, dikenal sebagai analisa ekonomi makro. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan, seperti likuiditas, penjualan, utang, pasar saham, dan kompetisi, dikenal dengan analisa ekonomi mikro. Salah satu asumsi utama dari analisa fundamental adalah harga pada suatu pasar saham tidak benar-benar merefleksikan nilai real suatu saham. Lagi pula, untuk apa Anda menganalisa harga saham jika harga tersebut selalu benar? Nilai real ini dikenal dengan nilai intrinsik saham. Asumsi kedua dari analisa fundamental adalah bahwa di jangka panjang, harga saham akan merefleksikan fundamental. Karena di jangka panjang harga saham akan merefleksikan fundamental, maka nilai intrinsik yang ada di atas harga pasar saat ini pada suatu aset akan dianggap murah dan harus dibeli. Jika nilai intrinsik ada di bawah harga pasar saat ini, maka aset akan dianggap mahal dan harus dijual. Yang tidak dapat diketahui adalah apakah estimasi nilai intrinsik Anda benar dan berapa lama nilai intrinsik akan terlihat di harga. Analisa ekonomi makro digunakan untuk evaluasi mata uang, obligasi, komoditas, dan indeks saham. Di level makro, analisa membahas faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan. Contohnya termasuk suku bunga, inflasi, tingkat pertumbuhan, tingkat pekerja, politik, dan sentimen nasional. Analisa ini akan memberitahukan kita apakah ekonomi berkembang atau menyusut, booming, atau merosot. Penting untuk mengerti bahwa ekonomi mengikuti pola ekspansi atau resesi yang dikenal sebagai siklus ekonomi. Ketika ekonomi bergerak dari fase booming ke fase resesi, pertumbuhan ekonomi akan melambat dan kita akan menyaksikan penurunan investasi dan produksi. Dari resesi hingga jatuh, inflasi akan turun dan pengangguran akan naik pesat. Dari jatuh hingga pulih, suku bunga akan berkurang dan aktivitas rumah tangga serta pengeluaran akan naik. Dari fase pemulihan ke fase booming, kita akan memiliki pertumbuhan, pengeluaran akan bertambah, inflasi akan naik, dan kapasitas pekerja akan penuh. Dan siklus ini akan berulang lagi dan lagi, di mana kita di siklus akan menentukan kelas aset mana yang harus diinvestasikan, misalnya pada saat resesi, pasar saham turun dan obligasi naik, dan seterusnya. Analisa ekonomi mikro digunakan untuk evaluasi saham perseorangan atau obligasi pemerintahan. Term ini merujuk ke analisa ekonomi keadaan finansial suatu entitas, dan bukan hanya pergerakan harganya saja. Trader menganalisa pernyataan finansial suatu perusahaan untuk memutuskan apakah suatu saham adalah investasi yang baik. Jika pendapatan perusahaan bertumbuh, apakah ia menghasilkan keuntungan? Apakah bisa membayar utang-utangnya? Berapa nilai adil sahamnya? Untuk jangka panjang, harga suatu saham tidak hanya didorong oleh kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan, namun juga oleh kondisi ekonomi. Banyak perusahaan melihat pendapatan mereka jatuh karena menurunnya ekonomi, dan konsekuensinya nilai saham mereka jatuh. Di video berikutnya, kita akan berbicara analisa ekonomi makro. Terima kasih telah menonton.